Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Vina Rizky Lazari, kelas 23C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas teori hierarki kebutuhan. Sebelum melanjutkan pengertian, apa itu hierarki kebutuhan? Hierarki ini adalah suatu tingkatan atau susunan. Menurut Maslow, menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Kebutuhan teori Maslow terdiri dari 5 hierarki kebutuhan manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fisiologi. Kebutuhan fisiologi seringkali disebut sebagai kebutuhan dasar. Hal ini disebabkan kebutuhan fisiologi berada pada tataran paling rendah dalam teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologi antara lain meliputi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis lainnya. Yang kedua ada rasa aman. Kebutuhan rasa aman meliputi keamanan, proteksi, dan perlindungan dari gangguan, baik yang bersifat fisik maupun emosional. Rasa aman ini bisa timbul seiring dengan munculnya kepercayaan individu terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, sosial. Kebutuhan sosial meliputi cinta kasih, rasa memiliki, penerimaan sosial, dan perkawanan. Kebutuhan ini diperlukan saat bersosialisasi, baik ketika berteman, belajar, berkeluarga, bekerja, dan lainnya. Yang keempat, penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan terdiri dari 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Beberapa faktor penghargaan internal antara lain rasa menghargai diri sendiri, kewenangan, mengatur diri, dan prestasi. Sementara penghargaan eksternal meliputi status, pengakuan, dan perhatian dari orang lain. Yang kelima, aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan dorongan pada diri seseorang untuk memiliki kemampuan andal terkait dengan kebutuhan untuk berkembang, pencapaian potensi, dan pemenuhan keinginan diri sendiri. Kebutuhan aktualisasi diri pada teori kebutuhan Maslow ditempatkan pada strata tertinggi. Adapun analisis kebutuhan sosial pada novel Hujan karya Terelie. Nilai sosial yang terkandung dalam novel Hujan karya Terelie berupa nilai sosial kasih sayang, nilai sosial tanggung jawab, dan nilai sosial keserasian hidup. Nilai-nilai tersebut sangat berkaitan dengan latar belakang cerita novel tersebut. Yang pertama ada rasa kemanusiaan. Manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk yang diberikan akal dan perasaan, tentu hal inilah yang akan menggerakkan manusia untuk berpikir, berbuat, serta ikut merasakan apa yang sedang orang lain lakukan, untuk menimbulkan simpati dan empati terhadap sesama manusia yang lainnya, terlebih ketika melihat orang lain dalam kesusahan. Contohnya pada teks tersebut, aku sendirian, 4 kakakku tertimbun di dalam kapsul. Anak laki-laki itu menjawab pelan, lengang sejenak. Aku minta maaf tentang itu, Nak. Petugas kereta berkata pelan. Pada halaman 27. Yang kedua ada kasih sayang. Kasih sayang merupakan sebuah perasaan yang tulus hadir dari dalam hati dan mengandung sebuah keinginan untuk memberi dan membahagiakan pihak yang dikasihi atau disayangi. Dalam novel Hujan karya Terelie ini terdapat nilai kasih sayang yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam cerita baik kepada orang tua, sahabat, ataupun orang lain. Berikut pemaparannya pada contoh novel tersebut. Ibu esok memegang lengan Lai, menatapnya. Lai, esok menyayangimu.
Dia menganggapmu lebih dari seorang adik. Pada halaman 50.